Saya pernah ke Sudan, Ethiopia, dan juga ke negara Mali. Ketika ditanya udah kemana, ke Afrika, saya juga ke Eropa dan juga ke negara-negara Timur Tengah, pengen kemana gitu. Saya pengen ya balik lagi ke Indonesia. Turki dan Erdogan menjadi idola baru bagi sebagian masyarakat di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Nah, dalam kesempatan belak-belakan kali ini, saya akan mengajak Anda, Peter, untuk berbincang dengan Firdaus Guritno yang sudah 10 tahun tinggal di Istanbul, Turki. Dia juga meraih gelar sarjana dari sebuah universitas di Turki dan kini bekerja sebagai relawan kemanusiaan mewakili organisasi aksi cepat tanggap di Indonesia. Dia menjadi kepala perwakilan ACT di Turki. Selain membahas soal kondisi sosial politik dan budaya Turki, saya akan menggali sisi lain dari seorang Firdaus Guritno, khususnya terkait dengan profesinya sebagai relawan kemanusiaan. Kabarnya dia pernah bertugas hingga ke daerah konflik di Suriah beberapa kali, juga ke sejumlah negara Afrika yang juga dilanda konflik dan bencana. Kita sapa langsung Firdaus Guritno yang saat ini sedang berada di Istanbul. Assalamualaikum, Mas Firdaus Guritno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Istanbul jam berapa sekarang ini? Sekarang ini masih jam 5 subuh ini Pak, ini baru habis subuhan kita. Habis sahur langsung. Iya. Langsung subuhan. Terakhir kita waktu itu ketemu tahun berapa? 2014 atau 2015? 2015, Pak. 2015 ya waktu itu. Iya, 2015 waktu itu. Dan waktu itu masih kuliah kan? Iya, masih lama udah lama sekali. Itu waktu itu di mana ya? Kalau misalnya teknik kimia ya? Ya, saya jurusan kimia, Pak, di Istanbul Teknik. Di Istanbul Teknik. Teknikal. Selesai kapan? Sudah selesai? Sekarang sih sudah kerja, saya sekitar 3 tahun saat ini kerja. Tahun. Iya, menganjak 3 tahun. Mas Fir, saya kan juga ngintip-ngintip lah pemberitaan seputar Mas Firdaus. Mas Firdaus menjadi relawan kemanusiaan mancanegara, artinya sudah katanya sempat ke Suriah, berinteraksi dengan masyarakat pengungsi dari kaum muslim Uighur dari Xinjiang, China ya. Mas Firdaus, kalau buat saya yang awam dan mungkin masyarakat Indonesia kebanyakan, pekerjaan relawan itu memang secara materi cukup baik ya. Ya, kalau dipikir-pikir sih, secara dulu kan saya sempat sebagai kecil-kecilan ya, entrepreneur lah ya, pernah jualan pakaian Turki, jadi tour guide dan lain sebagainya. Memang kalau dibandingkan pendapatan harus bekerja atau harus menjadi relawan, bandingannya lumayan tentunya, tapi tentunya ketika memilih jalan itu yang kita kejar juga bukan di sisi materinya saja, dan alhamdulillah orang tua juga menyadari kalau ya hidup kita itu tidak bisa buat kita sendiri saja, jadi harus kita bisa bagaimana caranya berguna buat orang lain juga. Boleh diceritakan momen apa, mungkin ada momen khusus yang membuat Mas Firdaus, saya sih memilih mau menjadi relawan aja, saya nggak mau jadi orang kantoran, saya nggak mau melanjutkan bisnis saya lepas semua gitu, memilih menjadi relawan. Itu ada momen tertentu atau siapa yang menginspirasi saya gitu? Sebetulnya sih tidak ada momen tertentu karena dulu juga ketika saya masih berkuliah sering aktif di organisasi. Dulu kita punya organisasi PPI Istanbul, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Saya juga sempat menjabat sebagai ketuanya. Kita banyak menggagas program-program sosial juga, dan dari sana mungkin sisi sosial ini yang banyak menginspirasi hidup saya sendiri. Jadi saya malah merasa setiap kita berkegiatan sosial menginspirasi hidup kita, dan saya sendiri juga sempat memilih berbisnis itu sendiri pun bukan sebagai tujuan akhir,
di mana saya akan meneruskan seperti itu. Saya malah bermimpi gimana caranya bisa berkarir di kegiatan sosial ini sendiri, dan alhamdulillah ketemu jalannya gitu. Sekarang kan udah menikah, sudah punya anak satu ya, kalau salah ya. Iya. Itu waktu ketemu calon istri waktu itu posisi sebagai wirausaha atau sudah menjadi relawan? Sebagai relawan, tapi belum pekerja staf tetap di lembaga yang saya bekerja sekarang. Apa lembaganya sekarang apa? Aksi Cepat Tanggap. ACT. Iya, di ACT. Nah, itu kantor pusatnya di Jakarta kan, ACT? Iya, kantor pusatnya di Simatupang di Jakarta. Ya, di sini juga ada perwakilannya. Perwakilan di Turki. Di Turki. Iya, karena kita punya banyak program global di berbagai negara. Saat ini sudah lebih dari 46 negara kita. Nah, ketika ketemu calon istri, Mas Firdaus, reaksi istri gimana waktu itu calon istri? Sebelum menikah ada, karena saya memang berniat kerja sebagai relawan. Uniknya saya itu Pak Sudrajat itu menikah 1 hari kemudian kita LDM tuh, LDM selama setahun sebulan. Jadi udah biasa jarak jauh kita. Ketika sekarang kondisinya berdekatan, saya sering tinggal ke Afrika, saya juga ada beberapa kali ke Afrika, ke Suriah, dan juga kemarin ada ke Palu dan lain sebagainya. Sudah terbiasa juga di sana, walaupun juga kalau kangen sudah pasti ada lah ya. Istri orang Indonesia? Kebetulan satu suku juga, sama-sama Banjarmasin. Dari Banjar. Ya. Ketemunya di mana itu? Sama-sama kuliah teman dulu? Nggak sengaja sih dikenalin teman. Waktu itu kan teman orang Jakarta, tapi mereka mau ke Turki. Awalnya gimana ya ceritanya? Awalnya ngeget, kegaet gitu. Gimana waktu itu meyakinkan calon istrimu supaya mau menerima kamu dan mau dinikahi, dan ya pergi lama ditinggal nggak jelas gitu jauh-jauhan? Kalau saya sih awalnya berusaha untuk jujur aja, Pak. Jadi saya coba jujur, ya begini saya mencari yang seperti ini. Jika berkenan menjadi istri saya ingin ibaratnya melamarnya, namun jika tidak berkenan ya sudah, mungkin cari yang lain gitu ibaratnya. Dan alhamdulillah ya, walaupun maksa-maksa dikit lah ya, ayo dong berkenan gitu. Mas Firdaus, saya mau pulang lagi. Apa sebetulnya yang Mas Firdaus ingin cari dengan memilih profesi sebagai relawan? Pertama-tama mungkin dari mimpi, karena saya merasa bahwa sebetulnya kita harus menopang suatu kehidupan itu dengan kehidupan sosial. Namun semakin berjalannya waktu di Aksi Cepat Tanggap juga, karena memiliki banyak cabang seperti Global Wakaf dan sebagainya, banyak ilmu-ilmu yang saya serap juga di sana. Salah satunya adalah rupanya memang tatanan suatu negara itu akan sangat kuat jika kita semuanya berzakat dan juga berwakaf. Yang itu adalah sebetulnya suatu tatanan sosial yang dalam sejarah Islam sendiri pun juga ketika semua orang berzakat itu hampir tidak ada bisa kita mendapati orang miskin di sana, yang artinya sebetulnya pekerja sosial itu bukanlah kita sebagai orang yang meminta-minta orang lain untuk berdonasi dan lain sebagainya, tapi kita lebih kepada pemberi informasi kepada orang, pemberi jalan agar orang lain bisa berdonasi, dan kemudian kita sebagai perpanjangan tangannya kepada penerima manfaat. Walaupun ibaratnya kita di sana harus banyak memberikan edukasi, karena tentunya yang paling kurang saat ini adalah edukasi tentang sosial itu sendiri. Edukasi dalam hal apa nih? Edukasi tentang pentingnya berderma, menunaikan zakat atau wakaf, atau edukasi cara memanfaatkan aset dari pengumpulan zakat dan wakaf? Kalau melihat faktanya sih semuanya, Pak, karena ketika saya tahu datanya, rupanya potensi zakat kita yang triliunan saja sampai saat ini baru terkumpul oleh Basnas saja baru sedikit, mungkin tidak sampai 10%-nya. Berapa sih nilainya? Kita dengan berapa kilo? 250 juta penduduk ya?
Iya, Taruhlah eh, 80% kaum muslim itu memang bisa sampai 300-an triliun ya harusnya ya idealnya ya. harusnya Hmm. idealnya seperti itu, tapi mungkin mencapai 10 triliun pun tidak. Yang dicapai dari potensi Iya, 300-an itu. iya. Jadi memang sangat-sangat rendah dan itu rupanya bukan cuma di Indonesia saja, tapi hampir di seluruh negara. Padahal itu adalah sebuah zakat. Belum kita bicara tentang sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Hmm. Hmm. Mas Firdaus kan sudah berapa? 10 tahunan ada di Turki? Ya, sekitar 10 tahun. 10 tahunnya. Jumlah penduduk di sana berapa sih? Saat ini sekitar 80 juta penduduk. 80 juta dan 90% mungkin muslim juga ya? Ya, 95% Muslim. 95% loh. Itu kehidupan zakat dan wakafnya seperti apa? Manajemen zakat wakafnya. Punya terdegradasi ya pada masa sebelum Republik. Ketika menjadi Republik mungkin karena sebelum Republik mereka adalah kerajaan Islam Utsmani. Saat ini mungkin potensi zakat dan wakafnya juga harus banyak pembenahan sih kalau menurut saya ya. Masih sangat kurang juga dan mereka bahkan selain dari pemerintah banyak dibantu lembaga kemanusiaan juga untuk kembali mengedukasi masyarakatnya. Okay. Mas Fir, saya mau masuk ke perjalanan Mas Firdaus sebagai relawan. Tadi disebut pernah ke Suriah, pernah ke Afrika. Kapan ke Suriah? Kalau saya sendiri bahkan sempat tinggal di perbatasan hampir 1 tahun lebih. Kapan Karena itu? memang kita punya uh, kantor dan juga kita punya pusat logistik di sana yaitu Indonesia Humanitarian Center. Kita beri nama sebagai pusat logistik dan juga pusat bantuan ACT di perbatasan. Dan untuk masuk ke dalam Suriah memang karena kita perlu melakukan pengurusan izin yang legal tentunya melalui perbatasan Turki ke pemerintah Turki dan masuk secara berkala sampai saat ini mungkin saya sudah 5 kali masuk ke dalam Suriah. Pertama tahun berapa? Yang sampai 1 tahun tinggal Uh, itu? Sekitar 2017. 2017. Itu Ya. khusus melayani para pengungsi warga Suriah itu, atau juga ada WNI kan banyak juga tuh, ada ratusan atau mungkin ribuan WNI yang terjebak masuk di Suriah gitu. Kalau WNI yang terjebak masuk di Suriah itu adalah di Suriah bagian timur, Pak. Sedangkan kita lebih fokus di Suriah di bagian uh, utara, barat utara, di mana di sana ada di wilayah Idlib dan juga di bagian utara dari kota Aleppo. Hmm. Kalau mereka lebih di utaranya dari kota Deir ez-Zor, kalau tidak salah. Banyak pengungsi orang Indonesia yang awalnya sempat masuk ke separatis waktu itu. Hmm. Memang daerah rawan ya kalau di sana itu. Kalau yang banyak WNI Kalau itu bisa daerah dibilang merah. iya, kalau itu karena di sana konfliknya sudah bukan konflik horizontal lagi, sudah banyak kepentingan di sana. Okay. Nah, Firdaus, persiapan-persiapan apa sih untuk menjadi seorang relawan, apalagi memasuki daerah konflik kayak begitu? Selain tentunya persiapan secara administratif ya. Iya. Mental yang paling harus disiapkan tentunya karena kita tidak tahu kapan harus menghadapi kondisi-kondisi yang darurat. Saya sendiri juga mungkin pertama kali mendengar suara ledakan manusiawi ya, rasa takut dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang karena setiap masuk atau bahkan berada di perbatasan pun mendengarnya udah seperti biasa-biasa saja, jadi terdengar seperti Kayak petasan dengar gitu. petasan dia apa tiap Ramadan itu ya. Bahkan istri saya sempat saya bawa tinggal di perbatasan, Pak. Jadi Gitu. sekitar 2 bulan tinggal di perbatasan bareng sama istri. Istri juga mendengar suara ledakan seperti itu biar tahu gimana yang dihadapin suaminya gitu. Tahun kapan itu? Bulan Itu apa? sekitar 2018, 2018. Kalian menikah kapan? Kita sudah hampir 5 tahun, 2016, hampir 4 tahun. Iya, 4 tahun nikah. Nah, waktu pertama kali ke Suriah kan 2017, artinya baru setahun itu ya. Reaksi istri waktu itu gimana? Meskipun ya oke lah suami saya relawan memang, tapi begitu tahu masuknya ke Suriah yang daerah konflik,
Gimana respon? Kalau 2000 2017 itu saya masih di perbatasan pada waktu itu. Memang walaupun masih di perbatasan, tapi karena ketegangannya juga sangat tinggi ya, tetap ya saya mengedepankan gimana caranya biar bisa komunikasi, karena setiap komunikasi pastinya juga meringankan pikiran-pikiran baik itu istri juga kepada orang tua juga tentunya kan, seperti itu. Hal terburuk atau terberat apa yang Mas Firdaus pernah alami selama bertugas sebagai relawan di Suriah? Itu kan beberapa kali ya, sudah 5-6 kali bolak-balik itu. Mungkin ketika kita awalnya membagikan bantuan, namun karena waktu itu eskalasinya sedang tinggi, sehingga harus buru-buru lah ibaratnya. Ketika dengar suara, karena memang tim yang ikut mengantarkan kita, yaitu tim lembaga yang bekerja sama dengan kita, lembaga Turki, juga paham betul medannya. Oh ini sekitar 2 kilometer lagi ini suaranya gitu kan, jadi kita harus segera balik lagi gitu. Ibaratnya awalnya kita pengen bagi bantuan secara penuh, cuma baru bisa terbagi sebagian lagi harus kita amankan dulu dan kita kembali ke wilayah yang aman dulu. Sempat mengalami apa ya, penyergapan nggak? Oleh kan banyak faksi-faksinya tuh di Suriah itu, sempat disergap karena dicurigai macam-macam misalnya atau salah paham. Alhamdulillah tidak, karena mungkin karena kita masuk secara berizin dan pada waktu kita berada di dalam juga menggunakan mobil yang sudah jelas plat kemanusiaannya. Waktu itu diberi tanda ini adalah mobil bantuan lembaga kemanusiaan. Mungkin sudah terlihat seperti oh ini seperti medis, oh ini seperti lembaga kemanusiaan. Kita bisa bypass di wilayah itu saja. Tentunya kita tidak pindah-pindah antar wilayah juga gitu. Mas Firdaus sebagai WNI, selain Mas Firdaus siapa lagi yang WNI yang bertugas sebagai relawan ke Suriah waktu itu? Biasanya kita mengirimkan tim juga langsung dari Indonesia. Jadi tim aksi cepat tanggap kita di Global Humanity Response dari aksi cepat tanggap juga datang dari Indonesia. Kita juga langsung distribusi bantuan di dalam. Nah kalau tadi sempat disebut ke Afrika, ke negara mana? Saya pernah ke Sudan, Ethiopia dan juga ke negara Mali. Mali. Kapan? Iya, Mali. Kapan? Mali terakhir 2019, baru tahun kemarin. Waktu itu ketika kurban, Mbak. Dari 3 atau 4 negara Afrika tadi, mana yang apa cukup berat? Karena memang kondisinya juga menghadapi konflik. Yang sangat berkesan sih di Sudan ya, karena saya ketika saya ke Sudan itu saya baru berangkat, mungkin ini ceritanya agak lumayan panjang. Saya berangkat ke ibu kotanya, kota Khartoum. Sesampai di Khartoum, saya harus mengurus perizinan untuk terbang ke salah satu provinsinya, yaitu Provinsi Darfur. Nah, Provinsi Darfur itu sendiri, orang asing itu tidak boleh terbang ke sana tanpa mengurus surat perizinan terlebih dahulu. Ketika sudah mengurus surat perizinan pun, rupanya ya mungkin karena tipikal polisi di sana harus dikasih uang bawah meja, terpaksa banyak keluar di sana. Pos-posnya banyak. Ketika saya sudah mendarat di kota Darfur pun, di sana juga mereka tidak menerima saya. Kamu harus uang bawah meja lagi, gitu. Uang bawah meja lagi. Setelah itu akhirnya berhasil keluar dari bandara. Kita langsung menuju ke wilayah Gereda pada waktu itu. Dan di Gereda itu wilayah perbatasan antara Sudan dengan Sudan Selatan. Dan Sudan itu khusus untuk Provinsi Darfur itu memang ibaratnya zona merah. Kenapa? Karena selain berbatasan dengan Sudan Selatan juga berbatasan dengan negara Chad. Dengan mereka banyak konflik antar sukunya sangat tinggi di sana. Ketika menuju ke Gereda pun tantangannya bukan tentang keamanan juga, tapi medannya juga luar biasa. Saya waktu itu melalui perjalanan menggunakan mobil jeep bersama penduduk lokal semua, mungkin satu-satunya saya orang asing di sana, itu sekitar 5-6 jam, di mana jalannya itu di sana banyak bercampur pasir, karena memang mereka setengahnya adalah iklim gurun Sahara. Ketika perjalanan itu juga alhamdulillahnya mungkin karena saya datangnya tidak di musim penghujan, jalannya
begitu becek. Padahal mobil jeep saja harus melewatin banyak aliran sungai juga, jadi banyak melewati sungai juga yang ketika lewat sana kalau seandainya musim penghujan perjalanannya bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih lama lagi. Sampai di sana, sampai di kota itu pun, sampai di wilayah Gereda pun rupanya merupakan kota yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Di sana tidak ada listrik, semuanya ya benar-benar tertinggal ya. Ya, jadi saya tinggal mungkin di tempat yang paling mewah di sana, yaitu tempat kepala pasukan militernya. Ya, karena memang mungkin karena tamu dari luar juga, tapi mungkin itu salah satu rumah yang masih ada bisa ada listriknya, yaitu dari aki. Sedangkan rumah di sana semuanya 400-500 rumah semua nggak ada listriknya, dan itu daun rumbia semua. Tapi orang-orang Sudan tuh kenal Indonesia nggak sih? Negara Indonesia sebagai negara Muslim terbesar gitu? Kenal, dan bahkan walaupun di titik-titik konfliknya pun mereka mengenal Indonesia rupanya juga dari tentara Indonesia, Pak. Jadi kita punya pasukan perdamaian, dan terkenal di wilayah itu khususnya rupanya pasukan perdamaian kita tuh mungkin tidak hanya menjalankan tugasnya saja, tapi juga ramah ke orang-orang sekitar sana gitu. Mungkin tipikal Sudan ini Afrika Muslim ya di sana itu ya. Iya. Mayoritasnya ya. Selain Afrika, pernah ke Uighur nggak menangani? Kalau untuk Uighur sendiri saya mengenalnya mungkin sudah 10 tahun juga ya, karena pertama kali saya tiba di Istanbul, kemudian saya belajar bahasa Turki, itu saya satu kelas dengan sahabat Uighur. Jadi ada 6 orang Uighur di kelas saya yang mereka banyak bercerita tentang bagaimana kondisi mereka, dan pada waktu itu kan berarti sekitar tahun 2009 saya sudah banyak mengenal Uighur. Kalau di Indonesia mungkin baru booming 2018 akhir ya. Karena dari PBB mengumumkan adanya kamp konsentrasi itu sendiri. Sedangkan saya sudah tahu informasinya sejak 2009 itu. Waktu 2009 kalau dari cerita teman-teman Firdaus itu seperti apa? Ya, mereka banyak sekali terjadi pembatasan melaksanakan aktivitas-aktivitas agama. 2009 itu juga titik bulan Juli kalau tidak salah, mereka bercerita itu di mana pecah konflik juga di kota Urumqi, sehingga banyak dari mereka eksodus ke Turki juga. Saat ini semuanya eksodus sampai dengan tahun 2009-2010 mereka mendapat kewarganegaraan Turki. Sayang sekalinya eksodus warga Uighur yang dari Xinjiang ataupun dari negara-negara lainnya seperti Mesir, Pakistan, Thailand, ketika mereka sudah transit kemudian ke Turki di atas 2010 masih belum bisa untuk mengurus warga negara Turki. Firdaus, kamu kan sudah 10 tahun di Turki dan tadi disebut 95% warga Turki itu Muslim, gitu kan? Iya. Sebetulnya memang cukup ideal nggak sih Turki sebagai negara mayoritas penduduk Muslim? Kita bandingkan dengan Indonesia lah. Tidak dengan Indonesia, nggak terlalu Malaysia, gitu kan? Sebetulnya kalau perbandingannya dengan Indonesia hampir-hampir sama ya. Kultur mereka di sini juga bulan Ramadan, Idul Fitri, meskipun di sini mungkin nuansanya agak-agak di bawah Indonesia kalau menurut saya untuk Ramadan dan Idul Fitrinya. Apalagi lebih religius gitu, kelihatan lebih religius. Kalau menurut saya iya, karena mereka melewati masa sekulerisme yang lumayan panjang. Sejak 1923 mereka bahkan sampai sekarang pun undang-undangnya mereka masih undang-undang sekuler. Sangat berat memang. Itulah makanya saya pengen tahu, karena kan kita tahu sejak beberapa waktu terakhir sebagian masyarakat di kita ini mengidolakan Turki, mengidolakan sosok Recep Tayyip Erdogan ya, pemimpin Turki. Kalau sosok Erdogan sendiri menurut Firdaus seperti apa? Memang cukup, kalau menurut saya ideal?
Kalau menurut saya sebagai presiden dan juga politikus memiliki ketegasan ya. Meskipun di sini ada banyak plus dan minusnya juga, positif dan negatifnya juga, di mana ketegasan tersebut bisa membawa negara ini sampai berada di posisi sekarang, meskipun sempat diembargo oleh Amerika, mereka berhasil bisa menjaga tatanan ekonomi, dan sekarang juga masa COVID-19, wabah COVID-19, meskipun kasusnya sangat besar, mereka bisa untuk mengirimkan bantuan-bantuan ke lebih dari, sekarang mungkin lebih dari 35 negara tercatat, bahkan ke Amerika juga memberikan bantuan. Namun di sini banyak mengeluh juga di sisi dari sisi media, karena mungkin tidak semua media bisa bebas untuk mengkritik presiden juga, itu salah satunya. Ada pasal-pasal undang-undang yang biasanya digunakan mereka untuk penangkapan media-media, dan kalau menurut saya mungkin memang sedikit bertangan besi itu adalah salah satu jalan juga untuk bisa membawa negara menghadapi goncangan-goncangan politik itu tadi. Selain terhadap media, terhadap oposisi, terhadap para ulama semacam itu, bagaimana perlakuan Pak Erdogan? Terhadap ulama sangat baik sebetulnya. Namun kalau terhadap oposisi tentunya sangat keras. Bahkan ibaratnya meskipun di sini hampir sama kondisinya seperti di Indonesia ya. Jadi di Indonesia Gubernur Jakarta itu berbeda afiliasi politik dengan Presiden Indonesia. Di sini juga Wali Kota Istanbul berbeda afiliasi politik, dan ketika Wali Kota Istanbul melakukan galang dana itu ibaratnya dihentikan oleh pemerintah pusat, meskipun yang disuarakan adalah bagaimana caranya menjaga kebersamaan agar satu pintu saja gitu, ibaratnya seperti itu. Penggalangan memang di tengah pandemi COVID ini pemerintah melakukan penggalangan dana dari masyarakat, itu maksudnya? Iya, jadi pemerintah Turki juga melakukan penggalangan dana dari masyarakat, meskipun sebetulnya tanpa galang dana pun mereka juga bisa menggunakan kas negara mereka. Namun mereka ingin membawa ibaratnya kebersamaan di sana dengan slogan bis yeteris, artinya kita cukup buat kita sendiri gitu. Jadi tidak perlu bantuan dari negara lain, bantuan orang lain. Orang Turki itu cukup membantu orang Turki sendiri gitu. Terkumpul hampir 2 miliar lira atau itu mungkin sekitar 2,5 triliun. Sumbangan dari masyarakat Turki. Sekitar 4,4 triliun. Sumbangan rupiah. Masyarakat itu ya. Sumbangan masyarakat 4,4. Sejak kalau tidak salah akhir Maret atau awal April baru mereka galang dana. Kalau di Indonesia kan sejak awal Mei ini atau akhir April mulai digalakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di Turki ada juga bansos-bansos gitu nggak? Ada bansos dari Menteri Dalam Negeri ada, kemudian dari pemerintah pusat pun mereka membagikan masker dan juga hand sanitizer gratis, dan bahkan mereka juga memberikan bantuan kepada orang-orang asing yang tinggal di sini. Dan itu tidak hanya dari pemerintah pusat saja, dari pemerintah provinsi pun juga memperlakukan hal yang sama. Bahkan di sini ada kebetulan kondisinya sedang lockdown, dan lockdownnya cuma di hari Sabtu Minggu atau hari tanggal merah saja. Misalkan kemarin tanggal 1 Mei hari buruh juga mereka lockdown, tidak boleh keluar rumah sama sekali, jadi curfew istilah yang lebih tepatnya. Namun di hari kerja pun umur di bawah 20 tahun dan juga di atas 65 tahun juga tidak boleh keluar rumah. Uniknya pemerintah juga memberikan layanan, yaitu jika di rumah itu tidak ada yang selain kategori umur tadi sehingga mereka tidak ada yang bisa keluar, bisa menelepon pemerintah untuk mereka datang membantu belanja dari anggota rumah tersebut. Gitu. Nah, tadi saya kembali ke soal bansos itu ya. Kita ini kan sempat heboh
karena ada bupati atau wali kota yang kemasan bansosnya itu ada fotonya dia gitu kan, ada tulisan ini bantuan dari Ibu Bupati atau dari Pak Wali Kota, Pak Bupati, meskipun sebetulnya itu dari APBD gitu kan, atau mungkin di skala nasional bantuan Presiden Jokowi dengan gambar Pak Jokowi gitu kan. Di Turki terjadi nggak semacam itu? Kalau di Turki sendiri identitas memang ada. Jadi ibaratnya ketika itu adalah merupakan bantuan dari presiden, pemerintah Turki. Contohnya saya pernah share juga di laman Facebook saya kemasan distribusi masker dan hand sanitizer ada tanda tangan Recep Tayyip Erdogan. Tapi kalau di Indonesia mungkin tidak sampai berlebihan yang pasang foto itu enggak kalau di sini. Tapi kalau untuk identitas, tapi ada tulisan bahwa itu sumbangan dari presiden, gitu kan? Iya. Tapi nggak ada yang bully ya di sana, Mas? Mungkin karena ada batas-batas norma yang juga tidak dilanggar juga. Memang ada sedikit minoritas yang mengkritik, tapi juga itu dilakukan di pihak oposisi pun. Ketika pihak oposisi punya gubernur-gubernur yang memberikan bantuan di kotanya, itu juga sama yang diberlakukan seperti itu juga. Jadi hal yang lumrah ibaratnya masih di sini. Nah, saya beralih ke soal protokol kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah Turki. Tadi kan ada pembatasan, tapi hanya untuk hari-hari tertentu, hingga jam-jam tertentu. Masyarakat Turki sendiri serta-merta mematuhinya atau muncul reaksi-reaksi ya kenakalan-kenakalan seperti halnya yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia gitu nggak? Selalu ada pembangkangan gitu terhadap kebijakan pemerintah. Pertama kali diberlakukan lockdown, malam harinya itu di beberapa titik itu sempat chaos karena memang diumumkan pada pukul hampir mendekati 10 malam, sedangkan berlakunya jam 12 malam, jadi cuma ada waktu 2 jam. Semua penduduk yang ada itu banyak yang turun ke jalan untuk belanja, padahal ibaratnya lockdownnya cuma buat 2 hari, hari Sabtu Minggu. Ini memang juga kurangnya informasi, padahal juga diinfokan bahwa toko roti tetap buka. Nah, di situ juga kurang informasi di masyarakat juga. Namun pada waktu itu Menteri Dalam Negerinya langsung mengambil keputusan, langsung mengajukan surat kepada Presiden, surat pengunduran diri. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang sangat bagus kalau menurut saya. Namun kembali karena rakyat merasa bahwa bukan salah dari Menteri Dalam Negeri tersebut, banyak suara juga untuk agar jangan diterima pengunduran dirinya, dan Presiden pun akhirnya memang tidak menerima pengunduran diri Menteri Dalam Negeri itu. Jadi dia tetap di jabatannya, di posisinya? Tetap sampai sekarang. Karena memang kebijakan-kebijakan lain selain dari kebijakan lockdown yang memang mendadak itu juga sangat bagus. Terbukti sekarang Turki sudah mulai mengalami penurunan grafik. Kalau di kita, Pak Yasona Lauli sebagai Menkumham kan beberapa pekan lalu melepaskan hampir 35.000 atau mungkin 50.000 kali ya tahanan narapidana dari lapas dengan alasan untuk mengurangi kepadatan di penjara sehingga bisa terhindar kemungkinan tertular virus corona. Dan itu juga atas permintaan sejumlah lembaga tinggi di bawah naungan PBB. Kalau di Turki melakukan itu juga nggak? Di Turki ada 2 jenis. Sebetulnya pemanfaatan masa wabah corona ini banyak tahanan-tahanan yang diberikan tugas untuk membuat masker. Itu unik juga. Jadi tahanan-tahanan disuruh membuat masker. Namun untuk pelepasan tahanan juga ada dengan kategori yang mungkin agak berbeda dengan Indonesia. Kategorinya pada waktu itu perempuan yang di atas umur dari 65 tahun dan juga mendapat predikat berkelakuan baik, ibaratnya selama masa tahanannya berkelakuan baik. Kalau tidak salah mungkin lebih dari 10.000 juga. Jadi di sini mungkin jumlahnya juga lumayan banyak untuk pembebasan tahanan, karena memang salah satu yang menjadi polemik juga kalau seandainya itu bisa sampai menyebar di dalam penjara, akan menjadi permasalahan baru buat pemerintah tentunya.
jadi kayak semacam kuburan massal juga gitu. Iya. Sebetulnya kalau syarat-syarat itunya sih hampir sama ya, karena di kita juga yang dibebaskan itu selain masa hukumannya sudah 2/3, perempuan diutamakan dan anak-anak, kemudian napi yang usianya 60 tahun ke atas karena dianggap rentan terhadap kemungkinan terkena virus corona itu. Saya pernah baca di Instagramnya Firdaus atau di Facebook ya, mungkin kayak semacam moto hidupnya Firdaus itu. Saya pengen Firdaus agak sedikit menjelaskan apa sih, ada sederhana gitulah. Ya, sederhana dalam kebermanfaatan. Iya, sederhana dalam kebermanfaatan itu maksudnya gimana? Sebetulnya terngiang itu sederhana dalam kebermanfaatan itu sebelum nikah, itu sekitar mungkin 2014 atau mungkin lebih lama dari itu, karena saya terakhir mencoba mengingatnya, saya tulis di Twitter saya juga, kemudian saya pin itu, saya lihat tanggalnya ketika saya flashback, 2015 saya membuat slogan hidup saya itu sederhanalah dalam kebermanfaatannya. Saya ingin menjadi pedoman hidup, karena meskipun kondisi kita setiap harinya berusaha menjadi lebih baik, mendapatkan hal yang lebih baik, hidup menjadi jauh lebih layak dari sebelumnya. Namun gimana caranya juga agar jangan ibaratnya gaya hidup kita yang naik ketika pendapatan naik, tapi gaya sosial kita yang harus kita tingkatkan. Jadi tetap harus bisa untuk menjaga kesederhanaan, dan juga gimana caranya kita selalu bermanfaat untuk orang lain. Saya sendiri juga selama hidupnya, Mas, bahkan kan saya sejak SD saja saya pernah sampai jualan tas kecil gitu di depan pasar. Saya ingat banget gitu kan, pernah jadi jaga bola, orang main tenis cuma buat biar dapat 500 perak. Hidup yang saya jalanin sampai saya sekarang ini, bukan saya tiba-tiba ada di atas dan kemudian punya semuanya gitu. Saya banyak mendapat jalan sampai sekarang ini dari bantuan-bantuan orang lain, dari kebermanfaatannya orang lain. Jadi lecutan buat saya juga kalau saya sudah sampai di titik ini karena mereka, kenapa saya tidak bisa berlaku memberikan manfaat buat orang lain juga gitu. Ya kan, waktu kita bertemu di Istanbul juga saya tahu selain kuliah, Mas Firdaus kan waktu itu menjadi sebenarnya semacam tour guide gitu juga ya, dan bisnis busana muslim kalau nggak salah ya waktu itu juga ya. Iya. Mas Firdaus, selain itu saya ingin tahu ada mimpi-mimpi lain nggak dari seorang Firdaus Guritno setelah sekian tahun menjadi relawan? Pengen menjadi relawan ke negara mana gitu yang mungkin lebih menantang lagi? Ada nggak pikiran-pikiran? Kalau dari saya sendiri sih, sejauh-jauhnya kita melangkah ya. Saya mungkin sudah lama banget di Turki 10 tahun, tapi ketika ditanya pengen di Turki terus nggak? Enggak. Saya pengen balik ke Indonesia. Ketika ditanya udah kemana, ke Afrika, saya juga ke Eropa dan juga ke negara-negara Timur Tengah, pengen kemana gitu. Saya pengen ya balik lagi ke Indonesia. Dan saat ini juga sebetulnya saya sudah mencoba untuk membangun mimpi juga, yang saya coba untuk paralelkan dengan pekerjaan sosial saya di Aksi Cepat Tanggap. Saya membangun komunitas, saat ini sudah berbentuk lembaga, yaitu IQR for Humanity. Itu adalah lembaga kita untuk edukasi dan literasi. Saya punya mimpi bisa membangun rumah baca di hampir seluruh Indonesia. Insya Allah semoga bisa tercapai kalau menurut saya. Ini salah satu mimpi yang ingin saya capai lagi ke depannya. Pengen balik ke Indonesia, bangun di Indonesia. Ya, amin. Mas Firdaus, terima kasih banyak sudah. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali juga. Dan kayaknya belum tidur lagi, belum istirahat lagi sejak sahur ini. Iya, karena kondisinya ini di sini habis sahur kita baru aktivitas lagi. Oke. Terima kasih banyak ya sekali lagi mau berbagi. Ya Pak, terima kasih banyak juga. Kisah dengan Detikom. Insya Allah kita bisa ketemu di Jakarta. Amin, insya Allah kita bisa ketemu lagi Pak, insya Allah.
Salam buat istri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.